Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Sumberrejo terletak di sebuah lembah subur yang dikelilingi oleh perbukitan hijau. Setiap pagi, udara segar berhembus pelan, membawa wangi tanah basah dan aroma padi yang mulai menguning. Sawah-sawah yang terbentang luas bak permadani hijau, terlihat berkilau saat disinari matahari pagi. Di sepanjang jalan desa, pohon-pohon besar dengan daunnya yang rindang memberikan keteduhan bagi setiap pejalan kaki yang melintas. Di sudut desa, aliran sungai kecil mengalir jernih, menyegarkan kehidupan tanah yang kaya akan hasil bumi. Di balik keindahan alamnya, Desa Sumberrejo dikenal sebagai desa yang ramah dan penuh keharmonisan. Warganya yang mayoritas beragama Islam sangat menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, suara adzan terdengar merdu dari masjid desa, mengingatkan setiap warga untuk beribadah dengan hati yang tulus. Setelah sholat subuh, banyak warga yang mengunjungi masjid untuk ikut dalam kegiatan pengajian, belajar bersama, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Keakraban dan saling membantu menjadi ciri khas kehidupan masyarakat di sini. Sebagian besar penghasilan warga Desa Sumberrejo berasal dari pertanian dan peternakan. Para petani yang bekerja di sawah dengan tekun menanam padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran yang kemudian dijual ke pasar-pasar sekitar. Di sisi lain, sebagian warga desa juga mengelola peternakan, beternak sapi, kambing, dan ayam yang menyediakan sumber pangan bagi desa itu sendiri. Kehidupan sederhana namun penuh berkah membuat Desa Sumberrejo menjadi tempat yang damai, penuh harapan dan kerja keras. Namun, meskipun hidup dalam kedamaian, kehidupan di desa ini tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, desa yang dikenal dengan keramahan dan ketulusannya akan diuji dengan teror yang mengubah segalanya. Keindahan alam dan kehidupan yang harmonis itu akan segera berguncang oleh sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di sebuah desa kecil bernama Desa Sumberrejo ini, yang hidup tenang di antara sawah-sawah yang menghijau dan udara yang segar, suara ayam berkokok dan anak-anak bermain di lapangan menjadi rutinitas yang tak terpisahkan setiap pagi. Namun, belakangan ini, suasana desa berubah mencekam. Sepeda motor yang diparkir di depan rumah hilang tanpa jejak, ternak lenyap dari kandang, bahkan hasil panen yang baru saja dikumpulkan raib begitu saja. Warga desa mulai khawatir dan merasa resah dengan kejadian-kejadian yang tidak wajar ini. Setiap malam, warga bergiliran berjaga. Mereka membawa pentungan dan senter, siap mengintai maling yang selalu berhasil meloloskan diri. Mereka sudah lelah, namun tidak ada pilihan lain selain terus waspada. Kalau sampai maling itu tertangkap, kita tidak akan biarkan dia pergi begitu saja, ujar Pak Haris, seorang tokoh desa yang sudah mulai kesal dengan keadaan ini. Pak Haris curiga kalau maling-maling itu bukan berasal dari Desa Sumberrejo, melainkan orang luar yang sengaja datang ke desa mereka untuk mencuri. Pada malam itu, dua orang pemuda asing yang datang dari desa sebelah, Arman dan Rian, yang sudah cukup lama mengincar motor yang diparkir di depan rumah Pak Harto, akhirnya memutuskan untuk mencuri. Mereka mengendap-endap mendekati motor tersebut. Rian merogoh kantongnya dan mengeluarkan kunci T, alat yang biasa digunakan untuk membobol kunci motor. "Kamu jaga sekitar, aku yang eksekusi," bisik Rian sambil berjongkok di depan motor, berusaha merusak kunci kontak motor. Arman yang menjaga sekeliling hanya bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Suasana sekitar desa sangat sepi malam itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati Arman. Rasanya nggak enak, ya? Gumamnya. Tapi Rian tetap sibuk dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan perasaan Arman. "Santai aja, sebentar lagi beres kok," jawab Rian sambil terus berusaha membuka kunci motor dengan kunci T. Namun, sebelum mereka berhasil membawa motor tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Pak Harto. "Siapa di sana?" "Pak Harto,
yang terbangun dari tidurnya, langsung keluar membawa parang. Wajahnya dipenuhi amarah saat melihat dua orang asing sedang mencoba mencuri motornya. Arman dan Rian pun panik. Mereka langsung berlari sekencang mungkin untuk melarikan diri. "Sial! Kabur!" teriak Arman. Sementara Rian melompati pagar rumah Pak Harto dan melarikan diri ke arah hutan. Arman berlari melalui gang-gang sempit di desa, berharap bisa menghindari kejaran warga yang sudah mulai berdatangan. Namun, Arman terpeleset dan terjatuh saat berlari di jalan licin dan tak lama setelah itu, Arman akhirnya tertangkap oleh warga yang sudah berjaga. Beberapa orang segera mengikatnya dengan tali rafia dan menyeret tubuhnya ke tanah lapang di tengah desa. Pak Haris yang menjadi salah satu tokoh desa langsung maju, menatap Arman dengan tajam. "Kau sudah membuat resah desa Sumberrejo. Motor, ternak, ayam, semuanya kau ambil. Apalagi yang kau ambil?" tanyanya dengan suara keras. Arman yang terikat hanya bisa meronta-ronta. "Tidak, bukan saya pelakunya," teriaknya. Namun tak ada yang peduli. Warga yang sudah terlanjur kesal dengan banyaknya pencurian mulai memberi hukuman. "Kita buat dia kapok, biar maling lain tahu akibatnya," teriak salah seorang warga. "Kita bakar saja," ucap salah satu warga yang lain sambil menyiramkan sebotol bensin. Disusul tendangan keras mendarat di perut Arman. Tak ada ampun. Tanpa dikomando ada warga yang melemparkan api ke tubuh Arman. Tak ayal lagi tubuh Arman langsung terbakar hebat sampai hangus menjadi abu. "Besok pagi kita bersihkan," ujar Pak Haris. Namun, malam itu mereka sudah melakukan kesalahan besar. Mereka pikir masalah sudah selesai. Padahal itu baru dimulai. Pagi harinya, desa Sumberrejo digegerkan dengan penemuan sebuah tubuh yang hangus terbakar di dekat tempat kejadian. Polisi yang datang untuk melakukan olah TKP menemukan jejak-jejak misterius di sekitar lokasi. "Siapa yang terakhir melihat kejadian ini?" tanya petugas polisi, Suroso, sambil menatap satu persatu warga yang ada di sana. Semua terdiam, saling berpandangan, berharap ada yang berbicara, tetapi tak ada yang berani bersaksi. Mereka tahu, siapapun yang berbicara akan mendapat ancaman. Malam itu, suasana desa semakin tegang. Beberapa warga mulai merasakan teror aneh. Karim, salah seorang warga, mengaku mendengar suara tangisan Arman yang kesakitan, namun semua menganggapnya berhalusinasi. "Tidak mungkin, kamu hanya berhalusinasi," kata warga yang lain. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar ketukan keras di pintu rumah Karim. Semua warga yang ada di sekitar rumah Karim terdiam. Di luar, berdiri sesosok pria dengan tubuh hangus terbakar, kulitnya melepuh, dan matanya penuh kebencian. "Arwah Arman sudah datang untuk menuntut balas," kata seorang warga yang mengenal Karim, sambil berbisik. Beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan dan pembakaran memilih untuk menyerahkan diri kepada petugas. Mereka berpikir lebih aman di dalam penjara tidak akan mendapatkan teror dari arwah yang mati penasaran. Namun ternyata mereka salah. Suasana semakin mencekam. Warga yang memilih kabur dari desa mulai merasakan teror tersebut. Mereka tak lagi merasa aman. Kemanapun mereka pergi, arwah Arman selalu menemui mereka. Bahkan beberapa polisi yang bertugas di desa itu juga mulai merasakan kehadiran yang mengerikan di setiap sudut kantor polisi. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar, dan tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Bahkan di dalam penjara, para tahanan mulai teror dengan suara langkah kaki yang menyeret di lantai, bau daging terbakar yang menyengat, dan suara rintihan kesakitan yang datang dari ruangan gelap. "Arwah Arman tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," kata salah seorang tahanan bernama Eko, yang ketakutan. "Dia akan terus mengincar kami sampai akhir." Warga yang terlibat dalam kejadian itu mulai merasa ketakutan. Setiap malam mereka merasa dihantui, dan tak ada satupun dari mereka yang merasa aman. Malam itu, suasana semakin mencekam. Karim yang merasa gelisah tidak bisa tidur, terbangun beberapa kali dan mendengar suara-suara aneh dari luar rumahnya. "Apa itu?" pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali ia menoleh keluar, tidak ada apa-apa di luar sana. Rintihan kesakitan yang ia dengar semakin terdengar jelas. Itu suara Arman. Jelas sekali ia yakin.
Namun, orang-orang di sekitar rumahnya tidak mendengar apa yang dia rasakan. Ketika pagi datang, Karim merasa kelelahan, seolah semalam tidak ada yang tidur di desa itu. Warga berkumpul di rumah Pak Haris untuk membahas kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa malam terakhir. Beberapa dari mereka mulai merasa ketakutan, terutama setelah tubuh yang terbakar ditemukan. Polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan mendapati lebih banyak jejak aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Jejak kaki yang hangus, bau terbakar yang masih menyengat, dan yang paling mengerikan adalah penemuan sisa-sisa tubuh yang terbakar. "Siapa yang terakhir melihat kejadian ini?" tanya petugas polisi, Suroso, sambil mengamati wajah setiap orang di sana. Semua orang saling berpandangan, berharap ada yang mengungkapkan apa yang terjadi malam itu. Namun, tidak ada satupun yang mau berbicara. Mereka tahu, siapapun yang berbicara akan menerima akibatnya. Ada ketakutan yang melanda setiap orang yang terlibat dalam kejadian malam itu. Karim, yang merasa tidak aman lagi, memutuskan untuk pergi ke rumah kontrakan di kota kecil yang tak jauh dari desa Sumberrejo. Dia berpikir dengan melarikan diri dari desa, ia bisa menghindari teror yang terus mengganggu setiap malam. Namun, setiap malam ia terbangun oleh suara tangisan Arman yang datang dari dalam ruangan. Dia mencoba untuk tidur, namun ketakutan selalu menghantui. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Arman sudah menjadi arwah yang tak bisa tenang? Pikir Karim. Malam demi malam, teror itu semakin intens. Suatu malam, Karim terbangun dengan keringat dingin. Lampu rumahnya berkedip-kedip. Udara di dalam ruangan terasa panas, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di dekatnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang menyeret di lantai rumahnya. "Siapa itu?" teriak Karim. Namun tidak ada jawaban. Saat ia melihat keluar jendela, ia melihat sesosok tubuh terbakar berdiri di depan pintu. Sosok itu bergerak pelan, mendekati rumahnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. "Karim, kau ingat aku?" Suara serak itu terdengar jelas di telinganya. Karim terkejut dan langsung lari keluar rumah. Tetapi saat dia membuka pintu, sosok itu sudah berdiri tepat di depan pintu dengan tubuh hangus dan kulit yang melepuh. "Arman, apa yang kamu inginkan dariku?" teriak Karim. Namun sosok itu hanya diam, matanya menatap kosong ke arahnya. Karim jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Begitu ia kembali menatap ke depan, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau daging terbakar yang menyengat. Dia tahu, teror ini belum berakhir. Keesokan harinya, Karim merasa sangat ketakutan. Dia tidak bisa tidur sama sekali dan merasa arwah Arman terus mengikutinya. Warga yang tinggal di desa itu mulai mendengar kisah serupa dari Karim. Mereka semua mulai merasa teror yang sama. Bahkan polisi yang bertugas di desa itu merasa dihantui. Setiap malam, suara aneh mulai terdengar di kantor polisi. Langkah kaki yang menyeret, rintihan kesakitan, dan bau terbakar yang menyengat. Semua petugas merasa tertekan dan ketakutan. Beberapa dari mereka memilih untuk meninggalkan desa, tapi mereka tidak tahu bahwa arwah Arman akan terus mengincar mereka kemanapun mereka pergi. "Kami tidak bisa terus seperti ini," kata salah seorang tahanan kepada polisi dengan mimik ketakutan. "Kami harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini." Namun, meskipun mereka berusaha melarikan diri, arwah Arman tetap menemui mereka. Pada malam berikutnya, warga yang terlibat dalam kejadian itu mulai berkumpul di rumah Pak Haris untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Beberapa orang sudah tidak bisa tidur lagi. Ketakutan merasuki setiap sudut desa. Kita harus menghadapi kenyataan. Arwah Arman akan terus mengincar kita sampai kita mengakui kesalahan kita, kata Pak Haris dengan suara berat. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu rumah Pak Haris. Semua warga yang ada di dalam rumah terdiam, saling berpandangan dengan cemas. Pak Haris membuka pintu, dan di luar berdiri sosok hitam dengan tubuh hangus dan kulit yang melepuh. "Aku datang untuk menuntut balas," kata sosok itu dengan suara serak yang terdengar mengerikan. Warga yang ada di dalam rumah langsung berlari, ketakutan setengah mati. Namun, saat mereka keluar dari rumah, sosok itu sudah menghilang. Ketakutan semakin merajalela di desa itu.
Warga yang memilih untuk kabur dari desa tidak merasa aman lagi. Setiap malam, mereka dihantui oleh suara langkah kaki yang menyeret, bau terbakar yang menyengat, dan suara tangisan yang mengerikan. Mereka tahu, arwah Arman tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam itu, ketegangan semakin memuncak di desa Sumberrejo. Warga yang tinggal di desa sudah tidak bisa tidur lagi. Mereka merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Beberapa orang yang sebelumnya kabur dari desa, kini mulai merasakan bahwa arwah Arman telah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka merasa seperti terjebak dalam teror yang tak ada habisnya. Di sisi lain, Pak Haris memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang terkenal di daerah seberang desa. Dia berharap dukun tersebut bisa memberikan solusi untuk mengakhiri teror yang menimpa desa mereka. Namun, paranormal itu hanya bisa memberi satu petunjuk. Untuk mengakhiri teror ini, kalian harus mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf kepada arwah yang tak tenang. Pak Haris kembali ke desa dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus mengumpulkan warga yang terlibat dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan pada Arman. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak akan mudah, karena banyak orang yang merasa takut dan bersalah. Di malam berikutnya, Pak Haris mengumpulkan semua warga yang terlibat di balai desa. Mereka duduk berdiam diri, saling berpandangan, merasa cemas dengan apa yang akan terjadi. Pak Haris berdiri dan berkata dengan suara berat, "Kita harus menghadapinya. Kita telah melakukan kesalahan besar, dan kita harus meminta maaf kepada arwah Arman. Hanya dengan itu, kita bisa mengakhiri teror ini." Warga desa yang sudah kelelahan dan takut akhirnya setuju untuk melaksanakan ritual tersebut. Mereka mempersiapkan sebuah upacara dengan membawa sesajen dan barang-barang yang disukai oleh Arman semasa hidupnya. Mereka pergi ke tempat di mana tubuh Arman terbakar dan mulai melakukan doa bersama. Mereka berharap dengan meminta maaf, arwah Arman bisa tenang dan teror yang mereka alami akan berakhir. Namun, ketika mereka mulai melakukan doa, tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa bau terbakar yang kuat. Api dari obor yang mereka bawa mulai berkobar lebih tinggi, seolah menyatu dengan kekuatan yang tak terlihat. Suasana semakin mencekam, dan tiba-tiba, sosok tubuh hangus dengan mata kosong muncul di tengah mereka. "Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi akibat dari perbuatan kalian?" Suara Arman terdengar serak dan mengerikan. Semua orang terdiam. Ketakutan menyelubungi hati mereka. Pak Haris maju dengan langkah berat dan berkata, "Kami menyesal, Arman. Kami telah salah, dan kami meminta maaf atas apa yang telah kami lakukan. Kami berharap kau bisa memaafkan kami." Sosok Arman menatap mereka satu persatu, seolah sedang menilai kebenaran dari permintaan maaf mereka. Beberapa detik terasa sangat lama, hingga akhirnya sosok itu berkata dengan suara yang semakin menghilang, "Kalian sudah mendapatkan pelajaran yang berharga. Aku akan pergi, dan kalian bisa hidup dengan tenang. Ingatlah, keadilan akan selalu ada." Dengan kata-kata terakhir itu, sosok Arman menghilang begitu saja, dan angin yang sebelumnya kencang mulai mereda. Suasana di sekitar mereka kembali tenang, meski masih terasa berat di hati setiap orang yang terlibat. Dan mereka semua menyerahkan diri kepada petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, desa Sumberrejo merasa damai kembali. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang menyeret, tidak ada lagi suara tangisan Arman, dan bau terbakar yang menyengat pun akhirnya menghilang. Namun, meski ketenangan kembali hadir, setiap orang yang terlibat dalam kejadian itu tahu bahwa mereka akan selalu membawa ingatan tentang Arman dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka belajar untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari keadilan, dan untuk selalu memperlakukan sesama dengan baik. Sejak saat itu, desa itu menjadi lebih hati-hati. Mereka menjaga satu sama lain, dan tidak ada lagi pencurian atau perbuatan buruk lainnya. Semua orang mengingat apa yang telah terjadi, dan arwah Arman tetap menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan penyesalan. Dan dengan itu, cerita tentang desa Sumberrejo berakhir. Ketenangan kembali datang, tapi dengan pelajaran berharga yang takkan pernah terlupakan oleh warga desa.
Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.